warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Wulandari, Sarjana Pendidikan. Saya mengampu mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan di kelas 11. Pelajaran ini merupakan kelompok C3 yang hanya ada di kelas 11 dan berlanjut di kelas 12. Untuk kelas 11, ada 10 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Nah, untuk kompetensi dasar 3.1 sampai dengan kompetensi dasar 3.5 akan Ibu bahas di semester 3 atau di semester ganjil. Kemudian, untuk kompetensi dasar 3.6 sampai dengan 3.10 akan Ibu bahas di semester selanjutnya, yaitu di semester genap. Ibu sapa dulu kalian ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Walaupun pembelajaran kita dalam metode daring atau dalam jarak jauh, tetapi harus semangat ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan dalam mencegah pandemi COVID-19. Kamu sudah cuci tangan hari ini? Biasakan untuk selalu mencuci tangan sering-sering, minimal dengan hand sanitizer atau dengan sabun setelah memegang benda apapun dan menghindari memegang area wajah ya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Anak-anakku, Ibu akan memperkenalkan dulu untuk materi kita hari ini adalah KD 3.1, yaitu mengenai ruang lingkup humas. Yang akan kita pelajari di KD ini hanya akan membahas mengenai sejarah perkembangan humas dan mengenai metode humas, serta manfaat humas. Anak-anakku semuanya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita semua bisa belajar dalam keadaan sehat. Kita tidak usah patah semangat walaupun belajar jarak jauh, tetapi masih bisa berinteraksi. Dalam rangka mengupayakan pembelajaran jarak jauh mengenai teknologi informasi, Ibu dan kalian akan menerapkan dalam metode pembelajaran blended learning, yaitu kalian bisa mengunduh dari flow pribadi Ibu, kemudian Ibu akan memberikan tugas melalui Google Form dan melalui link channel YouTube yang telah dibagikan ke admin kelas. Kita mulai sesi pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan humas. Kamu saksikan dulu ya tayangan berikut ini. Perhatikan baik-baik. Catatlah bagian-bagian penting dari video yang akan Ibu tayangkan. Sesudah itu, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Selamat menyaksikan. Dalam sejarahnya, menurut Morrison tahun 2008, dalam bukunya, secara humas modern muncul sebagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada penghujung tahun 1800-an. Nah, hal ini ditandai dengan bermunculannya industri besar yang memproduksi produk secara massal, praktik monopoli, serta ketertutupan informasi kepada halayak. Kemudian setelah itu memasuki abad ke-20, muncul ketidaksenangan masyarakat terhadap praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku industri, yang ditandai dengan peran media massa memublikasikan kegiatan kotor tersebut kepada halayak. Terkait dengan hal tersebut, banyak perusahaan mulai mendatangkan ahli komunikasi atau pakar humas untuk menetralkan isu-isu atau berita-berita negatif yang merugikan citra perusahaan di mata publik. Di abad ke-20 inilah untuk pertama kali ahli komunikasi disebut sebagai agen pers. Tokoh yang muncul pada saat itu, menurut Morrison, adalah Ivy Ledbetter-Lee. Pada tahun 1903, Ivy Ledbetter-Lee bersama rekannya George Parker membuka kantor publisitas atau publicity office. Mereka menangani banyak kasus. Salah satu yang terkenal adalah menangani pemogokan pekerja tambang batu bara. Karena kasus tersebut, Ivy Ledbetter-Lee akhirnya menerbitkan suatu pernyataan prinsip atau dikenal dengan istilah Declaration of Principle. Inti pernyataan prinsip tersebut adalah individu dan perusahaan akan bersikap terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan halayak. Saat menjelang Perang Dunia Pertama, pemerintah Amerika Serikat menjadi pihak pertama yang memelopori program humas. Program humas itu diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Ada yang ingat siapa nama presidennya? Ya, betul. Nama presidennya adalah Woodrow Wilson.
dan tim sukses yang bernama Panitia Shrill yang dipimpin oleh George Krill. Panitia itu melakukan kegiatan humas berupa slogan "To make the world safe for democracy" yang bertujuan mencari dukungan publik Amerika Serikat agar bersedia membantu pemerintah Amerika Serikat untuk turut serta dalam kancah Perang Dunia. Strategi komunikasi yang terencana dan terlaksana dengan baik tersebut berhasil membuat masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Amerika. Keberhasilan ini mengukuhkan pentingnya humas bagi organisasi kenegaraan. Lalu, masa-masa pasca Perang Dunia Kedua di Amerika ditandai tingginya tingkat kecurigaan dan rasa tidak percaya halayak AS terhadap perusahaan yang dianggap sebagai biang kehancuran ekonomi negara. Pemerintah Amerika untuk kedua kalinya memanfaatkan peran humas untuk membangkitkan kepercayaan dan semangat Presiden Amerika. Presiden Amerika saat itu, yaitu Franklin Roosevelt, melakukan kegiatan humas dengan cara berkomunikasi dengan rakyatnya melalui media apa coba pada saat itu? Ada yang tahu? Bagus, media radio. Dengan memperkenalkan program reformasi ekonomi yang disebut New Deal. Dialog Roosevelt di radio tersebut dikenang sebagai salah satu keberhasilan humas dalam mempengaruhi opini publik. Sampai sini, ada yang mau bertanya, anak-anakku? Sejak saat itu, semua pihak menyadari pentingnya peranan humas di semua lini, baik kenegaraan, politik, perusahaan, maupun organisasi. Selanjutnya, di zaman sekarang, peran dan fungsi humas menjadi semakin kompleks dan spesifik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai 4 model humas. 4 model humas ini dirumuskan oleh James Gurnick dan Todd Hahn. Model ini menggunakan 4 kategori hubungan komunikasi dengan publik yang ditempatkan dalam sebuah konteks historis. Gurnick dan Hahn memakai contoh dari sejarah Amerika. 4 model humas ini, yang pertama adalah Press Agentry Model. Model agen pers, yaitu jenis komunikasi yang bergerak satu arah, yaitu organisasi menuju publik. Model ini sering disebut sebagai praktik humas yang nyata, karena sering terlihat dalam kegiatan sehari-hari, atau lebih dikenal dengan the real public relation. Seorang agen pers memiliki tujuan mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya. Dalam hal ini, kebenaran bukan hal yang terlalu penting. Tipe humas ini biasanya lebih sering digunakan dalam show bisnis dengan individu, dipromosikan melalui liputan media. Aktivitas yang dilakukan hampir semuanya mengarah pada taktik propaganda. Artinya, seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk mempengaruhi atau mempersuasi orang lain dengan berbagai cara. Kamu mungkin tahu contohnya. Salah satunya adalah jika sebuah perusahaan ingin menampilkan produk baru, maka ia akan menggunakan iklan dan mendesain iklan tersebut sebagus mungkin dengan cara apapun sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Caranya bisa merekrut artis ternama untuk dijadikan model iklannya, atau disebut sebagai brand ambassador, atau dengan menawarkan sejumlah hadiah, door prize atau promo, atau dalam bahasa sekarang itu disebut sebagai giveaway. Mungkin kalian tahu. Yang kedua, public information model. Public information model adalah jenis komunikasi yang menyediakan informasi kepada khalayak. Akurasi dan kebenaran informasi menjadi hal penting. Model ini tidak bermaksud mempersuasi atau mempengaruhi atau memprovokasi khalayak ataupun mengubah sikap mereka. Peran dari profesi humas kurang lebih sama dengan peran yang dimiliki oleh seorang jurnalis, yaitu merilis informasi yang relevan, artinya benar-benar terjadi kepada masyarakat yang membutuhkan. Model ini cenderung bersifat komunikasi satu arah atau one-way communication, yaitu dari pengirim ke penerima. Tokoh yang menjadi pionir dari model ini adalah E.V. Ledbetter-Lee, yang disebut sebagai Bapak Humas ya. Beliau berjasa mereformasi praktik humas pada waktu itu dengan ide mengatakan kebenaran, telling the truth. Nah, E.V. Ledbetter-Lee adalah seorang jurnalis senior yang menyadari pentingnya kemampuan menjelaskan topik-topik yang rumit kepada publik.
Karena tentu semuanya tidak bisa diterima kalau bahasanya ya kurang dimengerti, karena publik itu berbeda-beda ya tingkat intelijensi dan kepemahamannya. Atas perannya tersebut, Lim menjadi praktisi humas dan pertama kalinya mengeluarkan kode etik humas pada tahun 1906. Berikutnya adalah Two-Way Asymmetric Model. Two-Way Asymmetric Model dipelopori oleh Edward Bernays di sekitaran tahun 1920 hingga 1950. Model ini berupa gagasan tentang komunikasi dua arah atau two-way communication. Akan tetapi, komunikasi dalam model ini bersifat tidak seimbang karena perubahannya hanya terjadi pada sikap atau perilaku publik, bukan pada organisasi. Penelitian kehumasan merupakan komponen kunci dalam model ini, karena tujuannya mempengaruhi umum atau publik untuk mengadopsi sikap dan keyakinan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Hal ini berdasarkan pada pengumpulan data tentang keyakinan yang ada. Dan yang terakhir adalah Two-Way Symmetric Model. Model ini diprakarsai oleh Edward Bernays dan beberapa praktisi lainnya, sekitar tahun 1960 hingga 1980. Model ini seringkali dinilai sebagai model ideal dari humas. Di saat model lainnya lebih menekankan tipe monolog dan cenderung mengandung dominasi, model ini sangat mengutamakan pentingnya dialog. Di dalamnya, tiap-tiap pihak memiliki porsi yang sederajat dalam komunikasi. Model ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkomunikasi secara seimbang, sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Dari yang sudah Ibu jelaskan yang tadi 4 itu, mana yang menurut kalian lebih baik dan lebih bagus? Nanti kita lihat di latihan ya. Nah, selanjutnya karakteristik humas. Karakteristik humas yang pertama, komunikasi bersifat dua arah. Yang kedua, terencana. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi. Yang keempat, sasarannya adalah publik. Kita bahas bersama-sama salah satunya. Yang pertama, komunikasi itu memang harus dua arah ya. Karena apa? Memungkinkan adanya dan memungkinkan terjadinya informasi timbal balik. Nah, kalau terencana artinya aktivitas yang berkesinambungan, terintegrasi, bersinergi, juga nanti hasilnya nyata. Kalau berorientasi pada organisasi, ini udah syarat mutlak, karena harus memahami tentang pentingnya visi, misi, serta budaya organisasi. Karena humas memiliki sasarannya itu publik, maka publik tersebut diartikan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi, dengan kata lain, kata kunci dari semuanya bahwa dalam humas sasarannya bukanlah perorangan, ya, tetapi kelompok. Tujuan humas yang pertama, mengubah citra umum di mata khalayak. Yang kedua, menyebarluaskan citra sukses. Yang ketiga, meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang keempat, memperbaiki hubungan antar perusahaan. Yang kelima, mendidik para pengguna agar lebih efektif dan mengerti, begitu juga konsumen. Berikutnya, mendukung keterlibatan perusahaan sebagai sponsor dalam penyelenggaraan suatu acara dan memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar ekspor baru. Manfaat humas bisa menjadi alat dalam manajemen krisis, dapat menjadi operator dalam penerbitan deskop, dan dapat menjadi pembuat identitas perusahaan, serta dapat menjadi perantara dalam hubungan parlemen, juga menjadi perantara dalam hubungan finansial. Ya, anak-anakku semuanya, jangan berhenti untuk bosan untuk menyaksikan semua tayangan tadi ya. Dari paparan-paparan yang telah kamu saksikan, kamu sudah melihat tayangan video, kemudian sudah menayangkan tayangan PowerPoint presentation. Sekarang, Ibu anak-anakku telah selesai rangkaian kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan Ibu, selalu menetapkan protokol humas dalam setiap kegiatan sehari-hari kamu. Habis ini, kamu segera cuci tangan lagi ya, karena kamu sudah memegang benda-benda untuk menulis tadi. Selalu sehat, gunakan masker,
dan selalu berolahraga agar imunitas tertanam dengan baik. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk mengerjakan latihan di link yang sudah Ibu berikan. Kamu bisa mencatat bagian-bagian penting, mengisi Google Form, dan jangan lupa untuk penilaian keterampilan. Sesudah kamu melihat tayangan tadi, Ibu akan membagikan sebuah link yang harus kalian pelajari dari link tersebut. Tugasnya adalah membuat sebuah presentasi dalam durasi kurang lebih 3 menit dengan mencatat bagian-bagian penting. Buatlah video semenarik mungkin agar mudah dipahami. Ya, baiklah anak-anakku, telah kalian saksikan rangkaian kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa untuk selalu mencuci tangan dan menghindari keramaian. Gunakan selalu masker. Jangan lupa untuk membiasakan mengganti masker setiap 4 jam sekali. Saya Lucy Wulandari. Semangat selalu, SMK pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.